Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Indrasari dengan NPM 25070101054. Saya merupakan mahasiswa jurusan PGSD di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu kebutuhan anak sekolah dasar. Jadi, pada umumnya, anak sekolah dasar itu berusia 6-12 tahun yang memasuki tahap operasional konkret menurut Jian Piaget. Nah, di sini kita mengetahui bahwa perkembangan peserta didik itu tidak hanya soal belajar membaca, menulis, maupun berhitung, tapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan mereka secara holistik agar bisa berkembang secara optimal. Lalu, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan anak sekolah dasar itu? Yuk kita bahas. Kebutuhan anak sekolah dasar yang pertama itu ada kebutuhan fisik. Anak sekolah dasar mengalami peningkatan pertumbuhan fisik yang sangat amat pesat, termasuk pada peningkatan tinggi badan, berat badan, dan juga koordinasi motorik mereka. Makanya nutrisi dan kesehatan sangat amat perlu diperhatikan. Anak usia sekolah dasar memerlukan asupan gizi seimbang seperti protein, vitamin, dan juga mineral untuk mengembangkan pertumbuhan otak dan juga tulang mereka. Nah, kekurangan gizi juga dapat menyebabkan masalah seperti anemia dan juga kurangnya konsentrasi mereka. Lalu, aktivitas fisik dan istirahat juga perlu diperhatikan. Makanya, anak usia sekolah dasar memerlukan 60 menit aktivitas harian seperti olahraga dan juga bermain untuk meningkatkan atau mengembangkan motorik kasar dan halus mereka. Selain itu, 9-11 jam tidur per malam diperlukan untuk memulihkan kembali energi yang telah dikeluarkan. Nah, di sekolah ini bisa diwujudkan dalam pembelajaran olahraga dan istirahat bermain. Yang kedua, ada kebutuhan kognitif. Menurut Piaget, anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret di mana mereka mulai berpikir secara logis namun masih bergantung pada objek nyata, yang artinya mereka itu memerlukan benda nyata atau visual untuk memahami suatu objek. Dalam perkembangan kognitif ini, kita berfokus pada stimulasi intelektual sesuai dengan usia mereka, seperti pembelajaran interaktif, permainan edukatif, dan juga eksperimen sederhana. Nah, contohnya itu bisa pada pembelajaran matematika, tidak hanya dengan hafalan rumus saja, tapi kita juga bisa memberikan alat peraga seperti balok untuk memahami suatu volume. Nah, anak usia sekolah dasar ini juga memerlukan tantangan yang bertahap agar mereka tidak bosan dan juga frustasi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak bisa mengalami keterlambatan kognitif. Guru harus bisa memvariasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok atau proyek agar anak aktif berpikir. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial emosional. Menurut Erikson, anak sekolah dasar sedang memasuki tahap industri versus inferiority di mana mereka butuh merasa kompeten dan juga diakui. Dalam kebutuhan sosial emosional ini, melibatkan interaksi antar teman, guru, dan juga keluarga untuk membangun rasa percaya diri dan juga empati mereka. Dalam interaksi sosial di sekolah, anak butuh kesempatan untuk bersosialisasi seperti kerja kelompok maupun kegiatan ekstrakurikuler untuk belajar berbagi dan juga menyelesaikan masalah. Di dukungan emosionalnya mereka butuh rasa aman, terus dukungan guru dan orang tua, dan juga pengelolaan emosi seperti mengatasi rasa marah dan juga sedih. Mereka juga membutuhkan pengakuan atas usaha mereka untuk membangun self-esteem. Contohnya, kita jangan hanya memuji hasil mereka, tapi juga usaha yang telah mereka lakukan. Yang terakhir ada kebutuhan moral dan spiritual. Di Indonesia, kebutuhan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga pendidikan karakter. Anak sekolah dasar butuh nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan juga empati. Mereka juga mulai memahami apa itu makna benar dan salah. Jadi, kita sebagai guru maupun orang tua harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Di sekolah, penerapan
Penerapan kebutuhan ini bisa dipenuhi lewat cerita moral, diskusi etika, maupun kegiatan keagamaan. Menurut Colbert, mereka itu lagi di tahap konvensional, di mana moral berdasarkan aturan sosial. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, anak bisa jadi egois dan juga tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dari penjelasan 4 kebutuhan anak sekolah dasar tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan tersebut dapat saling mengisi dan juga berbeda antara satu sama lain. Itu semua tergantung pada masing-masing individu pada anak, karena perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Peran kita sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan anak adalah dengan cara memberikan motivasi kepada mereka agar mereka bisa berkembang secara positif dan juga memenuhi 4 kebutuhan anak sekolah dasar tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tentang kebutuhan anak sekolah dasar ini bisa memberikan manfaat pada kalian semua. Dadah, sampai jumpa lagi. Selamat